gitu. Gitu ya. Mas Kelvin mau mulai sekarang mungkin? Boleh, Oke, silakan boleh. Kelvin. Teman-teman selamat belajar. Oke. Thank you, Mbak Gita. Bentar, saya share screen dulu. Oke, sudah bisa lihat belum ya? Udah Mas, bisa. Sudah ya? Oke, sudah. Oke. Selamat pagi ya, teman-teman. Semoga nih hari Minggu belajar tetap semangat. Yes. Karena weekend nih biasanya berat. Tapi Bener. demi sukses harusnya semangat sih. Nah, sebelum kita mulai, saya pengen flashback dulu nih sekitar 3 pertanyaan untuk kita semua. Jawabnya cuma tinggal bilang true or false saja. Ya, jadi nanti ada statement yang akan saya kasih. Nanti teman-teman boleh chat true or false. Ya, jadi ada 3 statement nih untuk kita bisa ingat-ingat lagi apa yang kemarin kita pelajarin. Dan ini secara general aja, harusnya sih semua pada tahu nih. Oke, statement yang pertama itu true or false. Pengguna TikTok 30% adalah anak-anak di bawah umur 18 tahun. Nah, boleh nih di chat. Kira-kira true or false? Boleh teman-teman sambil dijawab di room chat aja nggak apa-apa ya. Semuanya ya, ini wajib ya. True or false nih? Sambil kita ingat-ingat kemarin. Supaya kita tahu, wah kira-kira TikTok audiensnya seperti apa ya? Rata-rata berapa tahun? Oke, true. False, true. Oke. Statement yang pertama cuma Mas Albert nih yang benar. Oh. Ya, salah. Ternyata pengguna TikTok itu hampir 77% di atas 18 tahun. Jadi cuma 23% yang di bawah 18 tahun. Nah, kemarin kan kita bahas nih, monthly active users yang sekarang adalah 53 juta. Average time spend-nya 1 jam. Jadi harusnya kita kebayang kira-kira kalau kita kita menggunakan TikTok sebagai salah satu platform digital marketing, ada potensi sebesar apa yang bisa kita dapetin lewat TikTok ini. Nah, ini adalah secara garis besar ya, audiens di TikTok 77% di atas 18 tahun, yang artinya sudah usia produktif, dan penggunaannya 1 jam setiap hari, monthly active usersnya 53 juta. Jadi cukup banyak ya, cukup banyak potensi nih yang bisa kita dapetin di TikTok. Jadi kalau kita mau targeting 18 tahun ke atas, itu ada sekitar 38 jutaan ya, 38 jutaan active users. Jadi banyak banget. Nah, statement yang kedua, true or false? Hampir setengah pengguna TikTok di Asia Tenggara sudah memiliki anak. Oke, Mas Arbet bilang benar. Yang lain gimana yang lain? Hampir setengah pengguna TikTok di Asia Tenggara sudah memiliki anak. True. Oke. Nggak usah takut jawabnya. Nggak ada hukuman kalau salah. True. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, kita langsung aja ya. Jawabannya adalah benar. Nah, hampir setengah ya di Asia Tenggara pengguna TikTok itu sudah memiliki anak. Jadi dari 77% yang usianya di atas 18 tahun, hampir setengahnya itu sudah memiliki anak. Jadi bukan cuma usia produktif, tapi mereka sudah berkeluarga. Ya, jadi makin kebayang nih kira-kira audiens TikTok itu seperti apa.
Ya, di sini ada tambahan bahkan 54% pengguna TikTok memiliki setidaknya 1 mobil. Ya, jadi untuk finansialnya mereka juga sudah menengah ke atas. Ya, kalau dulu memang TikTok itu rata-rata usia produktifnya masih sedikit, tapi sekarang sudah meningkat sangat signifikan gitu. Nah, statement yang terakhir, true or false, saat ini TikTok bukan hanya menjadi platform untuk menonton dan sharing konten saja. Ya. Benar nggak nih? True or false? True, true. Oke. Kira-kira benar nggak nih? Saat ini orang-orang di TikTok penggunanya itu masih cuma nonton doang, atau sharing-sharing konten doang, atau ada yang lain nih yang mereka lakuin? Wah, tempat dagang, edukasi. Oke, bener banget. Jadi TikTok saat ini bukan cuma buat nonton konten joget-joget doang, atau nyari musik-musik doang. Tapi pengguna TikTok itu udah berubah, berkembang ya. Bukan cuma untuk socialize, cari yang fun-fun aja, tapi mereka belajar sesuatu. Tadi ada yang bilang edukasi, ada yang beli jadi tempat dagang, benar. Ada tempat untuk membangun brand, benar juga. Karena TikTok sekarang udah jadi platform yang semakin berkualitas, ya, kalau kita melihat dari sisi brand, karena di sana usersnya yang pertama usia produktifnya semakin banyak, yang menengah ke atas juga semakin banyak, dan mereka di sini bukan cuma sharing konten doang, nonton cari konten yang happy-happy aja, yang fun doang. Tapi mereka mulai mencari edukasi, mencari brand-brand mereka yang mereka suka untuk diikuti gitu, untuk melihat update-nya, ada info apa yang mereka bisa dapat dari sini. Jadi melalui momen-momen ini, momen-momen yang ada di grafik ini, kita bisa masuk ke mereka ya dengan cara lebih ke sosial, lebih ke engagement. Kemarin kita belajar kreatifnya harus voice over biar ada engagement, biar ada real relationship sama usersnya. Kemudian bikin yang fun, participate untuk ngajak usersnya bikin konten juga ya dengan stickers, dengan hashtag challenge. Kemudian ada watch. Watch itu mereka nonton video bukan cuma yang joget-joget aja. Jadi kita bisa nih masukin video ads kita untuk membangun branding kita, branding bisnis kita gitu. Kemudian ada shop, learn, dan watch movies. Gitu. Jadi coba perhatikan momen-momen ini untuk kita bisa tap in dan masuk ke users TikTok sehingga mereka pay attention ke brand kita atau ke ads kita. Gitu. Jadi itu 3 hal yang pengen saya remind sebelum kita menggunakan TikTok. Jadi kita harus punya gambaran audiensnya itu seperti apa dan apa yang mereka lakukan biasanya. Dan kita masuk ke momen-momen yang biasanya mereka lakukan itu. Ya, jadi di sini nanti teman-teman bisa lihat kira-kira ke bagian mana nih yang kita bisa masuk. Ya. Oke, nah kita akan masuk ke inti dari workshop hari ini, yaitu gimana caranya kita bikin TikTok campaigns, gimana caranya kita mengoptimasi TikTok campaigns kita dengan fitur-fitur yang dikasih TikTok, dan gimana caranya kita measure, mengukur apakah campaign kita berhasil dengan benar. Ya. Nah, kemarin kita udah run through juga gimana caranya bikin TikTok ad account, nanti bisa dicoba buat teman-teman yang belum coba, atau kemarin yang udah coba, kalau ada kendala bisa langsung ditanyakan nanti. Ya, saya cepet aja di sini, sign up-nya bisa pakai phone, email, nanti diisi aja detail-detailsnya, sampai ke description bisnis kita, sampai ke payment method yang kita pilih nantinya. Ya, kalau udah selesai langsung kita bisa menggunakan TikTok ad account ini untuk membuat TikTok campaigns. Ya. Jadi ini adalah tampilan dashboard ketika kita udah sukses bikin TikTok ad account. Nanti kita akan run through secara praktek. Nah, ada beberapa cara untuk mengoptimasi campaign TikTok. Kemarin kita juga udah lihat ya slide ini, ada 5. Yang pertama adalah pastinya kita tentukan dulu objektifnya apa.
kita masih di tahap awareness, consideration, atau conversion. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan target audience kita. Tadi kita udah punya gambaran audiens TikTok seperti apa. Nah, kita juga harus menentukan target kita ini yang mana, yang paling spesifik, yang paling relevan dengan bisnis kita. Jadi jangan targeting broad audience gitu ya, nanti akan menyasar. Kecuali bisnis kita memang akan menyasar semua orang, semua umur, semua gender, ya satu lokasinya di Indonesia, itu boleh banget menggunakan broad audience. Nah, yang ketiga, bidding strateginya. Kita harus punya pemahaman nih tentang bidding strategi, mana yang paling bagus untuk kita, mana yang paling cocok, dan mana yang harus kita gunakan di awal-awal. Kemudian yang keempat, kemarin satu workshop khusus untuk bikin TikTok Ads. Dan yang terakhir, testing dan measurement. Kita akan bahas satu-satu, dan kita akan skip bagian TikTok Ads, karena kemarin kita udah bahas. Nah, yang pertama, ini ya, marketing solutions yang diberikan oleh TikTok, dari funnel-nya, dan kemudian ads-nya seperti apa, content solutions-nya apa, creative solutions-nya kemarin kita juga udah run through. Jadi ini hanya untuk flashback aja, supaya kita sama-sama ingat. Nah, ketika kita bikin campaign, kita akan ditanya dulu, advertising objektifnya apa nih? Ya, ada awareness, consideration, conversion. Jadi teman-teman harus tentuin dulu, kita mau menggunakan yang mana. Ketika udah tahu, nanti tinggal dipilih, kemudian klik continue aja. Ya, itu menentukan objektifnya. Dan pastinya objektifnya udah jelas ya. Di sini ada reach, traffic, conversion, app installs, video views, dan lead generation. Lead generation itu untuk kita dapetin leads yang berupa nama users, email users, phone numbers-nya users. Jadi kalau bisnis kita adalah B2B, biasanya lead generation ini salah satu campaign yang digunakan untuk dapetin data, dan kita bisa follow up data itu untuk kita tawarin produk kita, untuk nanya apakah mereka interest atau enggak, karena mereka udah sampai ke level consideration. Harusnya mereka udah consider nih untuk menggunakan brand kita atau memakai jasa kita. Ya, itu lead generation. Sisanya sangat jelas banget ya. Kita cari app install, kita cari video views, reach atau awareness, kemudian konversi. Nah, target audience, kita akan main true or false lagi nih. Kan custom audience. Nah, boleh di chat lagi, true or false, dengan statement ini, TikTok bisa menggunakan custom audience. Nah, nanti setelah ini kita akan semakin detail nih tentang audience targeting di TikTok. Kemarin katanya bisa. Oke, berarti true. Kalau dari yang lain gimana nih? Ada yang nggak yakin? Kira-kira true or false? Oke, kita langsung aja. True, TikTok bisa menggunakan custom audience. Ya, jadi custom audience itu apa? Nah, sebelum ke situ, ini juga reminder aja ya. Untuk target audience, kita bisa breakdown itu berdasarkan custom audience atau enggak. Jadi, statement yang tadi adalah benar. Kita bisa menggunakan custom audience. Nah, custom audience itu apa? Nanti kita akan bahas. Demographics, kita bisa targeting lewat location, age, gender, dan language. Interest behavior, sesuai dengan apa yang mereka lakukan di TikTok. Ya, video apa yang mereka tonton, video apa yang mereka komen, video apa yang mereka share, itu menjadi salah satu indikator di mana TikTok menentukan audiens ini interest-nya kemana, behavior-nya seperti apa. Kemudian device yang digunakan oleh users, ya, dimulai dari device modelnya, OS version, connection-nya apa, carriers-nya apa, pakai XL, Simpati atau apa. Nah, ini adalah gambaran targeting options yang bisa kita gunakan di TikTok campaigns. Ya. Nanti kita akan detailin lagi.
Kita akan bahas dulu tentang custom audience nih. Nah, kalau teman-teman belum punya gambaran custom audience itu adalah audience yang kita buat berdasarkan data yang kita punya atau data yang TikTok punya. Nah, data yang kita punya itu namanya customer file. Customer file, di mana kita mengupload, ya, jadi kita udah punya list data dari users kita dengan menggunakan variabel IDFA atau GAID. Nah, IDFA ini biasanya di iPhone users, ya, ini identifier iPhone users, dan GAID itu adalah Google Ads Advertising ID. Google Advertising ID. Jadi semua handphone harusnya punya GAID. Nah, gimana cara kita dapetin ini? Biasanya kalau mereka install aplikasi kita. Jadi saat ini untuk customer files biasanya menggunakan IDFA dan GAID untuk mempunyai tingkat kemiripan semaksimal mungkin, ya. Jadi lewat GAID atau IDFA. Jadi kalau kita menggunakan dua variabel ini, dua indikator ini, tingkat persentase untuk kita ketemu audiens ini di TikTok itu semakin besar. Ya, tapi kita juga bisa menggunakan email atau phone numbers. Ya, kalau kita nggak punya aplikasi, kita nggak bisa dapetin IDFA atau GID, kita bisa gunain email atau phone numbers. Ya. Minimum audiensnya adalah 1000. Jadi ketika kita upload datanya, kita harus punya 1000 data users. Kalau nggak bisa. Ya, saat ini itu adalah minimum audience size yang dibutuhin untuk kita bikin custom audience. Dan kita bisa punya sampai 400 custom audience di dalam satu account. Ya, jadi maksimalnya adalah 400 custom audience yang kita bisa buat. Dan masing-masing custom audience harus punya 1000 audience. Gitu. Itu untuk customer file. Nah, yang kedua itu adalah engagement. Nah, kalau customer files itu menggunakan data yang kita miliki. Kalau engagement itu menggunakan campaign yang sudah berjalan. Ya, campaign yang sudah berjalan. Jadi kalau kita belum punya campaign, ya nggak bisa. Gitu. Jadi engagement ini kita mengambil data dari campaign yang sudah berjalan. Jadi kira-kira seperti orang yang sudah klik iklan kita, klik video kita, yang sudah nonton video kita, ya, ada yang nontonnya 2 detik, 6 detik, video view at 1/4 dari total durasi videonya, gitu. Nah, engagement audience ini berbeda dengan website traffic yang abis ini kita akan bahas. Effectivity. Nah, ini lebih detail lagi tentang audience di aplikasi kita. Mereka install atau enggak, terus mereka register atau enggak, ya. Ada banyak rules yang bisa kita tambahin di sini untuk menggunakan si app activity custom audience. Minimumnya sama 1000. Ya, jadi kalau nggak 1000, TikTok akan kesulitan untuk cari audiens ini. Dan tetap ya 400 custom audience di dalam satu account. Dan untuk menggunakan custom audience ini, kita harus punya third party trackers. Ya, kalau aplikasi itu biasanya kita menggunakan AppsFlyer, Branch, atau Adjust. Itu adalah third party yang umum digunakan. Ya, jadi bisa pakai 3 third party itu, salah satunya, untuk menggunakan custom audience ini. Website traffic. Nah, tadi ada yang nanya kan, Mas Arbet ya, kalau nggak salah. Ada pixelnya atau enggak? TikTok punya pixel. Nanti bisa kita gunakan dan kita tanam di website atau di aplikasi. Nah, salah satu kegunaan pixel itu adalah untuk membuat custom audience ini. Jadi kalau kita nggak punya pixel, kita nggak bisa bikin custom audience website traffic atau app activity. Itu. Jadi untuk bisa nih kita ambil data-data users yang view page kita, yang klik button di website, yang isi form, yang klik download button, itu kita harus punya pixelnya. Ya. Dan minimum audience size-nya itu 1000. Sama kayak tadi ya, 1000. Dan 400 custom audience. Nah, ini contohnya ya, ada form.
Di website juga ada form, jadi bisa dipilih sesuai kebutuhannya. Nah, dari custom audience features yang dikasih sama TikTok, ini saya coba dibikin secara lebih jelas, secara lebih detail, kira-kira apa aja ide-ide untuk kita bikin custom audience, ya sesuai dengan fitur yang udah dikasih sama TikTok. Nah, saya bagi ketiga, yaitu website, web app activity, dan user list. Ini biasanya yang dipakai, ya, yang sering dipakai, terutama untuk e-commerce, untuk kita yang punya online shop, dan lain-lain. Nah, kalau dari segi website, saya bagi ketiga lagi menjadi funneling. Dari segi funnel, awareness, consideration, conversion. Ya, kalau kita ngomongin website custom audience, di level awareness, kita bisa ambil data-data orang yang hanya melihat page atau klik button tertentu. Ya, atau dia gunain search bar di website kita. Gitu. Itu audience-nya untuk website. Di app activity, user list itu belum ada, ya, karena pastinya kita belum dapat datanya kalau mereka cuma lihat iklan doang. Nah, tapi kalau website, mereka kan udah masuk nih ke website kita. Nah, consideration itu baru ada yang di app activity dan user list. Ya, consideration itu mereka udah add to cart, wishlist, add to wishlist gitu. Dan mereka mungkin udah visit produk page kita lebih dari 2 kali. Mereka udah subscribe ke mailing list kita. Kemudian di app activity itu mereka udah regis, mereka udah add to cart, wishlist, kemudian subscribe ya. Nah, untuk user list sama juga, orang-orang yang mungkin udah install tapi belum regis atau register user yang kita mau retargeting lagi gitu, atau orang-orang yang sudah isi lead form kita, ya itu udah tahap consideration. Nah, di level conversion biasanya pasti purchase, ya kan? Purchase, atau kalau di website itu ada yang namanya thank you page. Thank you page itu biasanya muncul waktu mereka udah konfirmasi pembayaran. Jadi sudah dapat dipastikan kalau users ini sudah bayar. Ya, kalau complete purchase biasanya itu di button. Ketika mereka complete purchase, ya habis itu kan nanti ada step untuk bayar. Jadi ada kemungkinan mereka complete purchase doang di website tapi nggak bayar. Nah, tapi kalau thank you page, biasanya mereka udah selesai bayar. Gitu. Itu salah satu cara nih untuk semakin meningkatkan confident level kita di pixel website-nya atau data yang kita dapat nantinya. Nah, app activity itu bisa aja in-app purchase atau in-app payments. User list-nya apa? Orang-orang yang sudah beli, orang yang sudah beli kedua kalinya, orang yang beli di kategori tertentu, itu bisa kita jadikan custom audience juga. Ya, mungkin kita mau targeting mereka dengan barang-barang yang relate dengan barang yang udah mereka beli. Ya, misalnya mereka beli baju, kita targeting ads celana gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, optimisasinya seperti apa? Ini nanti bisa dicoba atau bisa diubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing, itu juga bisa. Ya, di sini saya kasih contoh, kita bikin 4 campaign. Yang pertama adalah visit tapi belum pernah regis. Ya, jadi dia visit doang nih ke website kita tapi nggak regis, nggak jadi users. Ya, pastinya kita include targeting orang-orang yang visit website kita exclude orang-orang yang udah regis. Jadi kita pastikan iklan ini nggak akan menargetkan orang-orang yang udah pernah regis di website kita. Ya, jadi spesifik banget, targeted banget. Tujuannya apa? Pastinya untuk meningkatkan total registered users. Ya, itu contoh yang pertama. Nah, yang kedua, registered not yet purchase. Yang artinya orang ini udah regis, udah jadi users, tapi belum pernah beli. Ya. Dan yang kita include adalah registered users, yang kita exclude adalah orang-orang yang udah pernah beli. Objektifnya adalah untuk meningkatkan jumlah pembelian di website kita. Ya, pastinya orang-orang yang udah regis itu udah tahap consider, harusnya mereka akan lebih most likely akan beli, gitu ya. Persentase untuk belinya lebih tinggi. Nah, yang ketiga completed purchase. Nah, jadi mereka udah add to cart, tapi mereka belum selesaiin
purchase-nya, masih ngegantung aja di add to cart-nya gitu. Nah, kita bisa targetin juga orang-orang yang udah add to cart, tapi belum selesaikan purchase-nya. Ya, sama objektifnya untuk meningkatkan pembelian. Nah, contoh yang keempat adalah untuk di aplikasi. Mereka install tapi belum register. Bisa juga register not yet purchase juga. Gitu. Jadi kita bisa kombinasiin se-fleksibel mungkin sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan fitur yang dikasih sama TikTok ini, terutama di custom audience. Ya. Pastinya ini akan powerful banget karena semakin targeted harusnya konversi yang kita dapat semakin tinggi. Ya, tapi tentunya kita harus testing dan kita harus ukur. Ya, makanya nanti di terakhir ada caranya gimana biar kita bisa mengukur ini dengan benar. Kira-kira seperti itu. Nah, next-nya nih, true or false, TikTok nggak bisa menggunakan lookalike audience. Ya, tadi kita baru bahas TikTok ini memberikan kita fitur custom audience. Nah, kalau kita lihat di Instagram, di Facebook, di Google, itu namanya ada yang namanya similar audience. Kalau di Google, kalau di Facebook itu lookalike audience. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih, di TikTok bisa nggak bikin lookalike audience? True or false nih? False. Oke, berarti nggak bisa. Nah, yang lain gimana nih? Lookalike audience itu artinya kita kita minta platform ini untuk cariin kita audiens-audiens yang mirip dengan custom audience yang udah kita bikin sebelumnya, yang tadi kita baru bahas tuh. Jadi mereka akan bantu kita untuk cari orang-orang yang misalnya kita gunain custom audience purchase users, orang-orang yang udah pernah beli. Nah, TikTok akan cariin orang-orang yang mirip dengan orang yang pernah beli di website kita di platformnya mereka. Nah, segi apa aja yang mereka lihat, itu segi interest behavior-nya, demographics-nya, mereka juga akan lihat, dan mereka akan kumpulin audiens-audiens itu jadi satu lookalike audience. Gitu. Nah, kalau di TikTok, false. Ya. TikTok itu bisa menggunakan lookalike audience. Ya. Jadi bukan cuma custom audience, di sini kita bisa menggunakan lookalike audience supaya kita bisa targeted lebih luas, tapi nggak melenceng terlalu jauh. Gitu. Kalau kita tujuannya adalah mencari orang-orang yang akan beli, kita bisa pakai lookalike audience dari orang yang pernah beli. Ya, jadi kemungkinan campaign kita akan lebih bagus secara konversi. Nah, di lookalike audience ini, kita pastinya perlu source. Source-nya itu adalah custom audience. Ya, kita harus bikin custom audience dulu. Kemudian omit or contain ini artinya adalah kalau kita pilih omit, kita nggak include custom audience di sini, di source ini, di dalam lookalike audience yang kita buat. Tapi kalau kita klik contain, si custom audience ini akan masuk ke dalam lookalike audience-nya. Jadi kita akan targeting orang-orang di custom audience ini juga. Nah, sistemnya apa? Tinggal dipilih Android atau iOS, placement-nya di mana, location-nya di mana. Audience size semakin broad, semakin nggak mirip. Kalau balance itu ya ada miripnya, ada enggaknya. Tapi kalau narrow, itu akan sangat mirip. Nah, tapi semakin narrow, jumlah audiensnya akan semakin kecil. Kalau balance, ya tengah-tengah. Kalau broad, jumlah audiensnya akan besar banget. Nah, tapi di sini, untuk menentukan modeling ini berjalan dengan efisien dan efektif, TikTok menyarankan untuk at least 10.000 orang di source audience-nya, di custom audience-nya. Tinggi banget nih sebenarnya data ini, 10.000 audience ya untuk berjalan efektif. Tapi kalau di bawah itu bukan yang nggak bisa, tetap bisa kita gunain, tapi mungkin nggak se-efektif itu. Ya, kalau di Facebook, Google memang nggak setinggi ini kebutuhannya. Cuma mungkin karena memang TikTok ini baru awal-awal, jadi mereka butuhin lebih banyak data. Ya.
Di Facebook, Google pun gitu, semakin banyak data, semakin bagus. Ya, tapi ini adalah rekomendasi dari TikTok sendiri. Nah, ini tadi ya, omit or contain. Kita mau include atau kita mau exclude si custom audience-nya dari lookalike audience yang kita buat. Nah, gimana nih cara kita menggunakan lookalike audience di campaign yang akan kita jalani nanti? Ya, kira-kira ini gambaran yang saya kasih lagi. Ya, ada 4 campaign lagi. Yang pertama, kita coba lookalike broad ya dari custom audience yang kita buat. Apapun itu. Ya. Nah, yang kita include pastinya sih lookalike broad ini. Dan kita exclude custom audience-nya biar kita nggak targeted orang-orang yang memang udah beli gitu ya. Misalnya custom audience ini adalah purchase. Kemudian kita bikin lagi lookalike narrow ya. Kita bisa bikin 2 kan, bisa bikin broad, narrow atau balance. Nah, kalau kita mau testing kira-kira dari lookalike broad ini sama narrow siapa yang paling bagus? Ya belum tentu lookalike broad itu pasti akan lebih jelek. Belum tentu lookalike narrow itu pasti akan lebih bagus. Ya, semua harus dilakuin A/B testing. Nah, kira-kira ini adalah campaign-campaign, gambaran campaign yang bisa kita gunain, ya. Atau kita bisa coba juga targeting broad dan kita exclude lookalike-nya malah. Untuk meningkatkan apa? Pastinya untuk meningkatkan awareness campaign, ya. Jadi kita targetin orang-orang yang memang belum punya consideration, yang belum di tahap consider atau di tahap conversion. Ya, jadi kita bikin mereka aware dulu nih. Kita targeting broad, kita bikin mereka aware dengan produk kita, dengan brand kita, kemudian kita retarget mereka. Ya, itu kira-kira. Nah, ini ada pertanyaan nih. Dari 4 campaign ini, 4 ad set ini, kira-kira mana yang bagus? 1, 2, 3, atau 4? Nah, di sini ada legend-nya ya. LALB itu lookalike broad, LALN itu lookalike narrow, MCO itu max conversion optimization-nya. Nah, kira-kira dari 4 campaign ini nih, mana yang bagus? Kalau dari teman-teman lihat. Kita akan sama-sama belajar baca hasil dari campaign juga nih. 1, 2, 3, atau 4? Oke, ada yang jawab 1. Kira-kira kenapa nih, Mas Dava? Nomor 1. Bebas ya, teman-teman mau lihat dari segi matriks yang mana. 1. Oke, lihat dari conversion-nya. Numbers-nya ya, berarti numbers conversion-nya. Oke, benar. Kalau kita lihat dari segi conversions, memang yang nomor 1 ini yang paling bagus. Nah, berarti yang tadi saya bilang ya, belum tentu lookalike narrow itu, ya, yang semakin mirip dengan custom audience-nya itu dapat hasil yang lebih bagus. Ternyata di sini yang kita testing, si lookalike broad ini datengin conversion lebih banyak, conversion rate-nya lebih tinggi, CTR-nya lebih tinggi, walaupun CPM-nya mungkin tinggi banget nih dibandingin yang lain, ya kan? Nah, tapi jangan salah. Nanti kalau kita bikin campaign, kita lihat CPM-nya tinggi, kita langsung matiin. Padahal conversion-nya lebih bagus dibanding yang lain. Gitu. Ini salah satu contoh aja di mana kita pernah lakuin A/B testing ya, menggunakan konten yang sama, optimisasinya sama, objektifnya sama, yang kita bedain adalah audiensnya. Kita mau testing apakah lookalike broad itu lebih bagus, apakah lookalike narrow itu lebih bagus. Dan hasilnya lookalike broad lebih bagus. Ya, walaupun nggak signifikan kalau kita bandingin sama yang narrow di bawah ini.
Tapi dengan hasil seperti ini, kita pastinya akan mengalokasikan budget lebih ke campaign yang berhasil. Nah, kira-kira itu salah satu cara kita mengoptimasi campaign yang kita jalanin. Pastinya kita lakukan testing dulu, baru kita alokasi budget ke campaign atau ad set yang hasilnya lebih bagus. Nah, next kita akan masuk ke bidding strategy. Kemarin mungkin kita udah bahas secara singkat ya. Kita akan detailin lagi. Ini yang kemarin juga, dari funnel objektifnya, dan dibagi berdasarkan objektif, optimization goal, dan bidding strateginya, apa aja yang available, yang kita bisa gunain di TikTok. Nah, ini kira-kira gambarannya. Nah, ini adalah pixelnya. Jadi kalau kita mau menggunakan conversions, traffic, ya, kita kalau bisa implementasi dulu pixelnya. Nah, pixelnya itu ada website, ada app event. Ini kalau punya aplikasi. Kalau kita punya website, kita pakai website event, website pixel, nanti tinggal di-create, kita mau manually install atau kita pakai Google Tag Manager, ya, atau pakai Shopify. Nah, itu pilihannya, jadi cukup to the point mereka, sama seperti kita implementasi Facebook Pixel, dan di sini saya kasih artikelnya nih, step by step-nya. Nah, untuk saat ini kita nggak bahas website Pixel karena memang saya bukan expertise-nya, ya, jadi ada keterbatasan di situ juga. Cuma di artikel ini saya udah baca, step by step-nya sangat clear. Gitu. Nah, setelah kita implementasi Pixel, kita bisa gunain yang namanya max conversion atau conversion optimization goal. Nah, ini bidding strategy landscape-nya, teman-teman bisa baca nanti kira-kira dari 4 pilihan yang dikasih sama TikTok, mana yang paling cocok buat kita pakai. Ya, di sini ada best for-nya, kemudian ada supported advertising objektifnya, jadi nggak semua bidding strategy itu available di semua objektif. Ya, jadi ada beberapa objektif yang khusus punya bidding strateginya. Gitu. Nah, bidding strategy pun kita bisa bikin A/B testing. Ya, jadi tadi kita bahas A/B testing dari segi audience yang bisa kita gunain. Nah, di bidding optimization ini kita bisa A/B testing. Misalnya apa? Di sini ada 4 campaign lagi nih. Campaign 1 dan 2, audience targeting-nya sama, broad audience. Ya, age-nya sama, gender-nya sama, location-nya sama, semuanya sama. Yang beda adalah bidding strateginya. Yang satu kita pakai lowest cost, yang satu kita coba pakai max conversion. Nah, campaign 3 dan 4 sama, audience targeting-nya persis, mirip, dan sama, bidding strateginya aja yang kita bedain. Nah, tujuannya adalah kita mau tahu dengan audience ini, bidding strategi mana yang paling tepat. Nah, ini matrix yang penting ya, kemarin udah saya kasih juga di presentasi yang kemarin. Ini untuk gambaran aja, matrix mana yang harus kita cek di saat kita jalanin campaign reach, traffic, app installs, atau lainnya. Nah, kalau kita gabungin dengan audience targeting, ya, dari objektif, terus dari audience targeting-nya, bidding strateginya, kira-kira kita bisa bikin seperti ini. Cara A/B testing-nya. Ya. Kita bagi dulu berdasarkan objektif, kita bikin campaign-nya, kita tentuin audience-nya, dan kita coba A/B testing. Misalnya kita mau A/B testing audience-nya kah? Atau kita mau A/B testing bidding strateginya. Ya. Kalau kita udah punya planning seperti ini, kita bikin planning, kita jalanin, nanti kita akan bisa secara clear, secara jelas melihat mana nih fitur-fitur yang TikTok kasih, yang paling tepat untuk kita, yang paling efisien, yang paling efektif, dan kita bisa gunain terus-menerus. Ya. Pastinya di awal-awal kita harus lakukan A/B testing. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh planning untuk kita bikin A/B testing. Nanti nggak perlu serapi ini, teman-teman bisa coret aja di Excel, itu juga bisa. Nah, coba, ini ada 3 nih
sorry, bukan 3. Kita nggak usah lihat yang atas, kita lihat yang 2 dan 3 ini. Ya, yang AIA, LC, TK atau AIA, SB, TK. Nah, dari data yang dimunculin saat ini, kira-kira mana yang lebih bagus? 2 atau 3? LC itu lowest cost, SB itu standard bid. Ini kita lagi testing bidding-nya. Nah, kira-kira 2 atau 3 yang lebih bagus? 2. Oke. Oke, 2 ya. Nah, kalau kita perbesar lagi matriksnya. Nah, ternyata yang 2 ini conversion rate-nya cuma 2,83%. Tapi yang bawah 4,54%. Signifikan banget bedanya. Padahal CTR-nya lebih kecil. Nah, makanya kita stop yang ini, kita terus jalanin yang standard bid. Ya. Bukan berarti lowest cost itu jelek dan kita nggak pakai. Enggak. Ini kita harus melakukan testing. Ya, semuanya harus melakukan testing. Karena nggak tentu apa yang kita lakuin di sini itu sama persis dengan nanti yang kalian akan dapetin. Mungkin aja teman-teman jalanin lowest cost dan standard bid lebih bagus dapatnya di lowest cost. Ya, kita nggak pernah tahu itu, makanya kita harus lakuin testing terus-menerus. Nah, dengan hasil seperti ini, kita tahu nih ke depannya, ya udah kita pakai standard bid aja, karena secara conversion aja udah signifikan bedanya. Nah, kira-kira seperti itu. Cara kita mengukur si campaign-campaign yang kita A/B testing. Nah, di bidding-nya sendiri, TikTok itu memberikan suggestion. Ya, jadi kalau kita punya pertanyaan, aduh kira-kira kita bidding berapa ya awal-awal ya? Tenang aja, TikTok punya suggested minimum bid yang direkomendasiin ke kita. Jadi kita nggak perlu bingung, kira-kira untuk objektif ini, audiensnya kita udah tentuin, tujuannya apa, optimisasinya seperti apa. Nanti TikTok akan berikan suggested minimum bid ya untuk kita bidding sesuai dengan yang mereka suggested supaya mereka bisa memastikan campaign ini berjalan. Gitu. Nah, suggestion dari yang kita pernah lakuin, kita selalu bidding lebih sekitar 10% sampai 15% dari yang disuggest sama TikTok sendiri. Ya, tapi tentunya ini harus sesuai dengan kalkulasi masing-masing ya. Nggak semuanya bisa bidding lebih dari misalnya punya ketentuan biddingnya sendiri. Kalau per install-nya nggak bisa lebih dari 20.000. Nah, itu mungkin bisa dicoba 20.000 kita taruh. Tapi kemungkinan akan kesulitan si campaign ini. Nah, kalau suggested bid ini terlalu tinggi buat kita bisa mainin di audiensnya. Kita bikin semakin luas. Gitu. Kalau semakin narrow, pasti akan semakin mahal biddingnya. Tapi kalau semakin luas, akan semakin murah. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, jadi kalkulasi lagi bidding yang kita bisa keluarkan, bidding yang rela kita keluarkan untuk dapetin satu users itu berapa. Ya, nanti ada kok suggested minimum bid-nya. Nah, part terakhir nih tentang A/B testing dan measurement. Kira-kira TikTok itu cuma bisa melakukan A/B testing pada kreatif aja atau enggak sih? Ads ini maksudnya kreatif ya. Kemarin kan kita habis bahas nih tentang kreatif, tentang ads. Nah, kira-kira nih TikTok cuma bisa ngelakuin A/B testing dari ads, dari kreatif, atau ternyata bisa A/B testing yang lainnya nih? Kira-kira true or false nih?
Ya, ada bingung nih. Nah, tenang aja teman-teman, karena saat ini TikTok nggak cuma bisa melakukan A/B testing pada kontennya aja, pada level kreatifnya aja. Jadi kita punya ini ya A/B testing yang kreatif yang saya maksud. Nah, TikTok kasih kita fitur untuk A/B testing 3 hal. Yang pertama targeting-nya, audiensnya. Yang kedua kreatif, ya, yang tadi ini kreatifnya. Dan yang ketiga bidding and optimization-nya. Ya, jadi kita punya 3 variabel yang kita bisa gunakan di TikTok untuk melakukan A/B testing. Nah, split testing ini secara saintifik akan memberikan kita hasil mana yang lebih signifikan ya dari 3 variabel ini. Gitu. Jadi kita bisa gunakan fitur ini untuk secara saintifik menentukan mana yang paling cocok, mana yang paling bagus untuk bisnis kita. Nah, kalau targeting itu kita cuma bisa bikin 2 ad group, ya, 2 target audience yang berbeda di dalam satu campaign, di dalam satu ad group. Nah, nanti kita akan pilih, misalnya di ad group A, audiensnya apa, demografiknya apa, gendernya apa, interest behavior-nya apa. Ad group B, nanti kita akan tentuin lagi, beda. Dan pastinya harus beda ya, harus beda secara signifikan. Kalau nggak nanti hasilnya juga kurang lebih akan sama. Nah, kemudian ada yang namanya A/B testing kreatif. Dalam satu ad group cuma bisa ada 2 ads. Ada ads A atau ads B. Nah, bidding optimizations juga akan ada 2. Ya, kita bisa tentuin kita mau pakai bid cap, standard bid, atau lowest cost. Ya, di ad group A, di ad group B. Nah, bedanya apa split A/B testing ini dengan automated creative optimizations? Bedanya adalah automated creative optimizations ini enggak slicing audience-nya secara saintifik. Jadi audience A itu bisa melihat 15 ads ini. Audience B juga bisa melihat 15 ads ini. Tapi kalau kita menggunakan split testing, audience A cuma bisa melihat ads A, audience B cuma bisa melihat ads B. Ya, jadi benar-benar dipisah dan mereka cuma bisa lihat salah satu ads-nya. Nah, itu bedanya split testing. Kalau pertanyaannya adalah mana yang paling cocok, mana yang paling bagus, kita harus tes dua-duanya. Gitu. Tapi secara standar, pastinya split A/B testing ini lebih bagus. Ya. Jadi direkomendasikan untuk menggunakan A/B testing yang diberikan sama TikTok. Gitu. Terus untuk melakukan A/B testing ini nanti ada yang namanya estimated testing power. Ya, direkomendasiin kalau bisa kita mencapai 80%. Nah, biasanya ini ditentukan oleh daily budget. Ya, budget yang kita punya apakah cukup untuk dapetin users sehingga kita bisa melakukan A/B testing dengan baik. Ya, karena kan nanti akan di-slicing jadi 2 tuh. Jadi istilahnya budgetnya juga akan kebagi 2. Nah, makanya daily budgetnya mungkin harus lebih tinggi untuk A/B testing ini sampai kita dapetin testing power-nya 80%. Tapi kalau kita mau jalanin juga, tetap bisa. Cuma mungkin nanti hasilnya nggak akan maksimal, gitu. Nah, itu beberapa cara optimisasi. Jadi udah semua kita bahas, optimisasi dari audiensnya, dari bidding strateginya, kemarin kita bahas dari kreatifnya. Saat ini hanya itu yang TikTok bisa kasih, hanya itu yang bisa kita gunain di TikTok, hanya itu yang bisa kita coba di TikTok, ya untuk saat ini. Tapi dengan itu aja kita bisa dapetin hasil yang lumayan signifikan, ya karena yang kemarin itu audiensnya lagi berkembang banyak, CPM-nya lagi murah. Kalau tadi teman-teman lihat nih, CPM yang kita dapat itu yang tadi ya, ini 6.000 rata-rata. Sedangkan di Facebook, di Google itu bisa 13.000, 15.000.
atau bahkan 20.000. Jadi CPM-nya sangat lagi murah banget. Nah, terakhir ada satu insight ya. Kalau di Indonesia itu seasonality akan sangat impact ke CPM-nya, ke bidding kita, ke delivery ads kita, itu sangat impacted banget. Ya, jadi harus perhatiin juga nih, apalagi kalau teman-teman lagi jalanin campaign sekarang di TikTok nih. Sekarang itu lagi dalam masa Ramadan. Ya, berarti week 3 nih kan. Week 3 bidding-nya itu pasti lagi tinggi-tingginya. Lagi mulai tinggi-tingginya nih. Gitu. Jadi kalau ngelihat CPC-nya mahal, ya memang karena seasonality trend. Karena memang advertisers lagi bidding gede-gedean di season Ramadan ini. Ya, sampai kapan? Sampai nanti di 17 Mei. Nah, ini kalau tahun ini ya. 17 Mei itu bidding-nya baru akan turun lagi, CPM-nya akan turun lagi. Nah, ini pun berlaku nanti kalau di shopping season. Seperti 10-10, 11-11, 12-12, kuarter 4. Jadi nanti kalau kita jalanin campaign di kuarter 4, jangan kaget kalau CPC-nya naik, CPM-nya naik. Memang secara market pasti akan naik. Gitu. Jadi nanti pas kita jalanin campaign, jangan kaget nih nanti CPC-nya tinggi, CPM-nya tinggi, karena memang lagi season-nya lagi banyak yang advertise nih di TikTok, di Facebook, di Google gitu. Karena kita kan lagi pas nih di week 3 ya, week 3 Ramadan, masih dalam Ramadan season, kemungkinan sih akan naik ya. Dan kita udah ngelihat itu sih, CPC-nya naik, CPM-nya naik. Nah, ini untuk sedikit insight aja supaya nggak kaget. Gitu kira-kira. Nah, sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya, mungkin kita bisa diselingin sama Q&A dulu kali ya, Mbak. Oke, siap. Buat teman-teman yang mau tanya, boleh langsung di-unmute aja audionya, atau mau tanya lewat room chat juga boleh. Silakan ya teman-teman nih, mumpung ada dikasih kesempatan sama Mas Calvin buat bertanya, langsung aja. Kok Arbet biasa rajin banget nanya. Mas Dava juga boleh. Nih Mbak Rasna, Mas Farans, Mas Rahmat, Mbak Elvi, Pak Rudi, Mbak Rizka juga nih, Mbak Tarina, Mas Rian. Rame. Silakan teman-teman kalau mau bertanya, langsung aja. Mumpung lagi dikasih kalau lagi ada yang coba testing langsung, bikin TikTok account-nya, bikin campaign-nya, dan kalau ada pertanyaan boleh nih langsung didiskusiin aja juga boleh. Kok Arbet nih udah nge-unmute audio nih. Mau nanya kok Arbet? Oh, cara buat pixelnya gimana Mas? Kata kok Arbet. Oke. Pas nih, kita akan langsung hands-on. Wih, langsung praktek ya, Bentar Mas. Ya, saya siapin ya. Siap. Kita langsung mau praktek nih, teman-teman. Jadi ini materi penting ya, teman-teman. Mohon diperhatikan gitu. Nah, ini kan dashboard TikTok-nya ya. Jadi, di atas itu ada 4. Ada dashboard, campaign, assets, dan reporting. Nah, untuk bikin event-nya, untuk bikin pixelnya, kita bisa masuk ke assets dan event. Nah, di sini nih events manager-nya, di mana tempat kita bikin pixel, mau apps atau website. Nanti manage aja. Nah, create pixel. Ya, jadi kalau sebelumnya belum punya, nanti tampilannya kayak gini. Nah, nanti tinggal create pixel, kita tinggal bikin pixel. Kan tadi ya, tinggal pilih. Kita mau manually install pixel code atau install pixel code using GTM atau Shopify. Saat ini cuma 2 nih, Shopify atau GTM aja. Kalau manual, ya nanti dia akan kasih mau standar atau developer. Kalau standar tinggal copy, habis itu kita implementasi di website kita. Ya. Nanti ada juga TikTok Pixel Helper nih.
untuk kita ngecek apakah pixel kita benar-benar udah tertanam dengan benar dan sudah berjalan atau belum. Gitu. Habis itu kita complete. Nah, setelah kita bikin event-nya, kita kan pasti install dulu nih nanti. Setelah install, kita bikin rules-nya. Kita mau yang mana? Event-eventnya. Kita cocokin dengan bisnis kita. Misalnya kalau kita e-commerce. Pilih aja yang e-commerce. Nah, mereka udah punya standar nih, standar default event. Kita mau yang mana? Saat ini nggak bisa bikin custom sih, jadi mereka udah punya default event type. Jadi kita cuma bisa gunain 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ya. Nah, nanti tinggal bikin event name-nya apa, kita punya value atau enggak, habis itu klik next. Nah, di sini kita bisa masukin nanti website-nya apa, misalnya test.com. Nanti pas di-update, muncul nih website kita, kira-kira seperti apa. Gitu. Nanti tinggal kita setting satu-satu. Mau taruhnya di mana. Gitu. Nah, ini udah bagian, biasanya developer web sih yang ngurusin. Nah, kebetulan saya nggak pernah ngurusin ini, jadi untuk sampai ke complete setup-nya, maaf banget, nggak bisa bantu terlalu banyak, tapi kira-kira gambarannya seperti itu, cara bikin event-nya. Masih nggak se-complicated Facebook dan Google sih. Udah sangat diberikan ini, step by step-nya jelas banget sama si TikTok. Nah, nanti kalau udah selesai, muncul nih satu pixel yang kita bikin tadi. Dan kita bisa bikin pixel lagi. Gitu untuk pixel. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas dari Pak Rahmat. Kalau produk saya fried chicken di Rangkas Bitung, itu bagaimana kampanyenya Mas? Oke, wah ini spesifik berarti ya. Yes. Bikin kampanyenya mungkin yang pertama nih. Kita bisa bikin campaign khusus di Rangkas Bitung aja mungkin ya. Dan kita gunain reach. Saya sambil share screen aja deh. Ya. Nah, ini kan tampilannya. Nanti kalau udah buat TikTok ad account, kita create campaign. Nah, pertanyaannya, udah punya website atau belum nih? Tadi Mas Rahmat. Kalau belum, mungkin pakai brand ini ya, reach awareness. Tuh. Nanti tinggal bikin aja campaign name-nya apa, langsung mau A/B testing atau enggak. Kalau enggak, kita langsung continue. Nah, sarannya mungkin yang paling bisa kita lakuin di sini nih. Dia sampai Rangkas Bitung nggak ya? Ini gue belum pernah sih. Oh, nggak bisa. Jadi Rangkas Bitung tuh di mana ya? Baru IG ya, baru IG. Rangkas Bitung tuh di Banten. Ada nggak nih Banten? Nah, ini Banten. Jadi kalau IG, berarti mungkin brand awareness aja kali ya, Mas Rahmat. Karena kan kalau website traffic nggak mungkin kita lempar ke IG tuh. Jadi untuk semakin spesifik, dan pastinya kan nggak mungkin orang dari luar Rangkas Bitung atau Lebak Banten itu yang beli fried chicken ya kan. Jadi kita targetingnya dari lokasi dulu nih Mas, Banten. Jadi kita make sure kita cuma targeting orang-orang yang lagi di Banten dan tinggal di Banten. Biar nggak keluar dari situ. Nah, nanti gendernya pasti siapapun kan, boleh. Untuk age-nya mungkin 18 sampai 34. Gitu. Karena 35 sampai, ya 35 boleh lah. Dia beli untuk anaknya mungkin ya. Kalau 45-54 kayaknya mungkin udah mikir kesehatan kali ya.
Nah, mengurangi fast food nih biasanya. Jadi kita bisa pilih 3 ini atau 2 aja juga cukup, gitu. Nah, mungkin bisa ditambahin ini, interest-nya apa. Interest-nya itu pasti yang related tentang food. Nah, kita bisa tulis food, gitu. Sisanya apa, kira-kira kayaknya food aja sih, food aja. Nah, yang lain ini nggak perlu dulu, with video nggak perlu, kreator juga nggak perlu. Atau mungkin, eee, saya nggak tahu sih di Banten itu ada influencers atau selebgram terkenal nggak ya di Banten. Nah, kalau ada, kita bisa pilih nih, targeting users yang follow si selebgram-selebgram itu ya, selebgram yang biasanya main di food. Nah, kayak gini-gini. Ini bisa juga kita pilih. Nah, kalau Mas Rahmat lihat di sini nih ada estimated reach-nya nih, gitu. Dan ini udah termasuk dalam narrow target audience. Nah, coba kita cek bit-nya ya. Dia nggak muncul. Nah, kalau kayak gini pakai lowest cost aja nih, Mas. Lowest cost dulu. Biar dia mastiin dapetin yang paling murah. Gitu. Kira-kira gitu sih, Mas Rahmat, yang paling possible ya untuk di TikTok. Oke, gitu ya Mas Rahmat ya. Ini ada lagi dari Mas Rian, Mas Kelvin. Permisi izin tanya kalau saya iklanin kursusan di TikTok gimana ya targetingnya? Gimana Oke, Mas? kursus online ya mungkin. Nah, Hmm, kursus online, pastinya kan terserah nih lokasinya di mana. Cuma mungkin yang dikira-kira aja kali ya. Eh, oh, offline bahasa Inggris. yes. Ada lokasinya kah? Kampung Inggris. Pare berarti ya, Kediri. Oke, nah yang paling pertama pasti tentuin objektifnya ya. Misalnya, sistemnya mau gimana nih? Kalau kursusnya itu mereka bisa submit lewat website, atau mereka bisa langsung klik to chat aja, gimana caranya nih? Submit lewat website, berarti traffic, atau conversion. Gitu. Bisa pilih traffic atau conversions. Nah, kalau conversions pastinya harus tanam pixel di website yang tadi ya. Pixel dan tanam yang form submission. Nah, nanti di conversion ini Mas Ryan bisa pilih optimization goals-nya, si conversion-nya nih. Gitu. Conversion-nya itu form submission nanti. Dan targeting-nya seperti tadi ya, kita bisa bikin custom audience website visitors yang belum submit atau website visitor saja. Gitu. Kalau memang belum punya data yang udah pernah submit. Itu karena kan butuh 1.000 ya. Kalau belum sampai 1.000, custom audience-nya juga nggak akan kebuat. Yes. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi bisa include website visitors, lokasinya nanti ditentuin kalau memang khusus di daerah tertentu ya. Ini masih level provinsi doang sih. Nggak sampai ke kota. Nah, itu bisa dipilih berdasarkan lokasinya, nanti gendernya juga ditentuin, age-nya itu umur berapa kalau ada. Jadi buat setargeted mungkin. Gitu. Nah, interest-nya mungkin lebih ke edukasi ya. Edukasi itu kita bisa pakai ini. Nah, konten kreatornya mungkin siapa nih? Influencer tuh ada tuh yang suka bikin belajar bahasa Inggris di TikTok itu tuh banyak banget kan.
Vikinaki mungkin tuh, Vikinaki gitu-gitu, follow mereka. Nah, itu bisa jadi salah satu opsi targeting. Gitu. Yang paling penting sih targeting option-nya sih, Mas, tentuinnya. Sisanya itu kan algoritmanya TikTok yang kita bisa testing. Kira-kira seperti itu sih. Oke, gitu ya Mas Rian ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kalau enggak nanti Mas Kelvin lanjut ke materi selanjutnya. Kayaknya nggak ada ya Mas Kelvin ya. Oke, Kita lanjut. kita langsung Bentar. ke Oh ada Mas, dari Ko Arbet nih. Kapan kita harus oke. ganti video iklannya? Kapan kita harus ganti? Kita lihat dulu kalau hasilnya masih bagus, ya jalanin terus aja. Jadi misalnya nggak ada tenggat waktu. Cuma memang orang TikTok tuh selalu bilang setiap minggu adain dong kreatif baru. Tapi kalau buat kita sih selama kreatif itu hasilnya bagus, ya kita jalanin terus aja. Misalnya target kita untuk cost per install adalah 15.000. Nah, iklan ini resultnya 15.000 sepanjang 3 bulan. Ya, selama masih meet targetnya, ketemu sama targetnya, kita jalanin aja terus. Berarti iklannya masih bagus. Nah, tapi kalau setelah 2 bulan, CPI-nya dari 15.000 ke 18.000, berarti udah mulai ada penurunan. Jadi kita harus ganti. Gitu. Kapan harus gantinya, lihat hasilnya aja dulu. Gitu Ko Arbet, lihat hasilnya dulu ya Ko Arbet ya. Iya. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Boleh langsung aja di room chat atau mau nge-unmute audionya juga boleh. Langsung aja nih mumpung Mas Kelvin lagi ngasih kesempatan buat bertanya. Kayaknya nggak ada Mas. Oke. Oke. Kita run through TikTok dashboard-nya dulu ya. Siap. Ini teman-teman di rumah boleh loh sambil buka webnya, terus sekalian ini. Iya, langsung testing juga Ditungguin. boleh, Ya, mau langsung nanya-nanya testing. dashboard-nya juga boleh. Bener, mumpung kan ada Mas Kelvin di sini. Jadi nanti ketika teman-teman mengalami kesulitan, bisa langsung dibantu sama Mas Kelvinnya, gitu. Oke. Nah, ini saya mulai dari aset dulu ya. Tadi kita udah run through event. Kalau kreatif itu, kalau kita udah pernah upload kreatif, ya di sini kita juga bisa upload dulu secara langsung banyak kreatifnya, supaya nanti waktu bikin ads juga nggak perlu upload satu-satu, itu juga bisa. Atau kemarin kita mau create. Nah, kita mau bikin TikTok ads nih. Kalau kita nggak punya ide, kita bisa gunain video template-nya. Kemarin kita udah run through ya. Nah, ini ada 4 nih di aset kreatif, ada 4 tab. Ada image, ada video, ada playable. Playable ini HTML5 dan instant forms. Nah, instant forms ini apa? Ini untuk lead generation, di mana kita bikin formnya. Waktu orang klik ads, akan muncul satu form. Nah, itu untuk lead generation. Kemudian ada audience. Nah, audience ini tempat kita bikin custom audience dan lookalike audience yang tadi. Jadi untuk bikin lookalike audience, pastinya kita harus bikin custom audience dulu. Gitu. Nah, ini ada pilihan yang tadi ya, customer file, engagement, effectivity, website traffic, lead generation. Nah, saya akan contohin gimana kita bikin custom audience nih. Kalau ini, kita cukup upload aja. Jadi kita bikin CSV file atau TXT file yang isinya adalah IDFA atau GAID. Nah, saya udah siapin ini contohnya. Nah, nanti dia akan ngebaca nih CSV kita isinya apa. Nah, add ID tuh modelnya kayak gini, memang angka-angka gitu. Nah, terus kita bikin aja namanya apa.
confirm. Ini karena row-nya akan punya. Kita skip dulu aja ya. Setelah confirm itu udah langsung kok, langsung kebikin. Nah, kalau kita coba bikin yang lain, misalnya website traffic, nah, nanti dia akan pilih pixelnya mau pakai yang mana nih. Yang pastinya pixel yang udah tadi kita berhasil implementasi di websitenya. Gitu. Nah, pilihannya ada banyak. Ini tadi mungkin kalau yang kursus ya, bisa pakai form submission, atau download, atau konsultasi. Ada banyak nih, mau yang mana. Nah, kita bisa pilih juga, kita mau ambil datanya itu berapa hari ke belakang. Bisa up to 180 hari ke belakang. Nah, kalau kita mau tambahin rules lagi, kita bisa tambahin mau narrow atau mau broad. Kalau broad itu pastinya or ya. Nah, perbedaan or dan and ini, kalau or, salah satu kriteria di atas dari dua kriteria ini yang terpenuhi, itu bisa masuk. Tapi kalau and, orang usersnya harus melakukan dua kriteria ini untuk kita bisa masukin ke dalam custom audience. Gitu. Itu bedanya or dan and. Jadi kalau and, orang ini harus view page-nya dan klik button-nya. Baru kita masukin ke dalam custom audience ini. Tapi kalau or, orang ini melakukan page view aja, udah masuk. Atau orang ini melakukan button klik aja, udah masuk. Nah, itu bedanya. Jadi kita mau lebih broad atau lebih narrow. Itu rules-nya. Gitu. Nah, di sini kita juga bisa exclude nih. Tadi kan rules-nya broad atau narrow, kita bisa exclude. Misalnya, kita include page view, kita exclude orang yang udah submit form sepanjang 30 hari ke belakang. Nah, berarti ini nama audiensnya adalah visitors not yet submit form. Nah, ada opsi auto refresh. Auto refresh ini dia akan update terus audiensnya sepanjang 30 hari ke belakang. Ya, jadi dia akan update terus, kita nggak perlu bikin audiens terus-terusan. Ya. Jadi biasanya sih di auto refresh aja. Habis itu confirm. Nah, kita bisa bikin banyak banget nih dari website traffic dengan kombinasi-kombinasi yang kita bisa pakai. Misalnya tadi contoh page view, terus kita mau gunain orang-orang yang N aja ya, biar detail. Orang-orang yang udah view page kita dan udah submit formnya. Gitu. Berarti ini adalah users yang submit form. Gitu. Jadi dia harus view dan dia harus submit. Atau bisa juga orang yang klik page view dan complete payment. Ya, jadi dia harus melakukan dua hal ini baru masuk ke dalam custom audience ini. Itu cara kita untuk bikin beberapa custom audience sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian ada juga yang engagement. Nah, ini kita bisa pilih ad group kalau udah ada yang berjalan, atau kita ambil dari semua ad group. Misalnya kita mau ambil data users yang nonton video kita sampai 100%. Berarti orang ini consider banget nih. Berarti orang ini engage banget dengan iklan kita atau dengan brand kita. Nah, tapi kan baru sekedar view aja kan orang ini. Nah, mungkin kita bikin nih viewers at 100%. Nah, nanti dari viewers at 100% ini,
kita gabungin dengan orang yang udah beli. Atau page view, visit website. Nah, salah satu caranya ada kita bikin campaign untuk traffic. Nah, kita include belum ke-detect nih. Oh, karena masih proses buat berarti nih. Dan nanti kita include orang-orang yang udah view 100% ads kita, tapi belum visit. Jadi kita exclude page visitors dan include video viewers 100%. Gitu. Jadi kita tuh bakal nangkep orang-orang yang memang udah benar-benar engage, yang udah nonton video kita dan belum pernah masuk ke website. Nah, jadi kita dorong mereka masuk ke website. Gitu. Itu juga bisa jadi salah satu targeting option. Ya, jadi banyak banget nih targeting option yang bisa kita pakai cuma menggunakan custom audience. Kita bisa bikin sebanyak mungkin custom audience ya. Tadi sampai 400 custom audience yang bisa kita gunain. Nah, itu untuk level audience. Kalau comments, nah ini untuk ngelihat komen yang ada di ads kita. Misalnya ada yang ngomongin yang nggak benar, ada kata-kata kasar, kita bisa ngeblok. Ya. Ini untuk QA aja nih, orang-orang ngomentarin apa, ada yang salah atau enggak, gitu-gitu. Nggak terlalu relate dengan performance. Nah, untuk reporting, kita bisa bikin schedule. Ya, jadi kalau kita nggak mau setiap minggu bikin report baru, harus setting ulang, kita bisa bikin scheduling. Gitu. Nah, kita bisa milih apa aja yang mau kita ambil. Misalnya dari level campaign. Kemudian kita mau lihat dari level ad group juga. Gitu. Kita bisa bikin spesifik mungkin sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, di sini juga ada nih breakdown-nya. Time-nya juga saya by day. Nah, kemudian matriksnya apa yang perlu kita lihat? Sesuai dengan objektifnya pasti. Yang pasti ada total cost, CPC, CPM. Ya, kita coba masukin dulu semua. Nah, ini untuk video views, ada juga matriksnya. Ada untuk in-app event. Attribution-nya. Nah, ini event dari website. Ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian kita tinggal schedule. Mau daily, weekly, atau di awal bulan, di akhir bulan. Nama reportnya apa, bentuknya apa. Gitu. Kemudian kita save aja. Nah, itu salah satu cara untuk bikin custom reporting. Jadi kita nggak perlu lagi bikin berulang-ulang secara manual. Dengan kita bikin sekali aja, scheduling, nanti dia akan kirim email dengan isinya adalah report-report itu. Nah, itu untuk reporting. Nah, sisanya campaign, kita akan coba run through campaign creation. Nah, ini untuk A/B testing ya. Kalau kita bikin A/B testing, tinggal klik aja nih. Tinggal di turn on A/B testing-nya. Kalau ada yang mau nanya, langsung aja boleh ya di chat. Nanti kita langsung jawab juga. Nah, untuk A/B testing, tadi seperti yang udah dibahas, ada 3, kita tinggal pilih aja mau targeting, kreatif, atau bidding optimization-nya. Biasanya yang paling sering adalah targeting. Gitu. Nah, ini udah biarin aja. Oh, ini ada placement ya. Placement ini sebisa kita
pilih TikTok aja. Sebisa mungkin. TikTok aja nih, karena dia ada beberapa pilihan lain kan. Nah, ini tuh network di luar TikTok Apps. Jadi akan munculnya di aplikasi-aplikasi lain. Dan hasilnya sih belum bagus. Ya kita pernah coba juga antara automatic placement sama select placement. Dan so far yang paling bagus adalah TikTok only. Gitu. Jadi ini kalau bisa select placement-nya TikTok aja. Jangan pakai placement yang lain. Nah, ini untuk A/B testing, pilih ad group A, ad group B, ya. Misalnya kita mau testing antara male or female, mana yang lebih works buat kita, kemudian umurnya berapa, budgetnya berapa, kita schedule dari tanggal 3 sampai tanggal 10, 7 hari, gitu ya. Kemudian kita pilih bidding dan optimisasinya apa. Nah, ini kalau udah 100%, mungkin kita bisa kurangin budgetnya. Kalau masih 100%, kita minimalin aja. Oke, 200.000 berarti udah cukup nih. Testing power-nya udah 100%. Nah, kenapa bisa setinggi itu? Karena targetingnya broad banget. Kalau kita tambah interest, pasti akan lebih menurun nih. Semakin kita targeted. Drama dalam relationship. Nah, kita coba-coba aja nih. Nanti kan ada detailnya. Audience size-nya seperti apa, detail targetingnya apa. Nah, pastiin sangat berbeda ya. Misalnya kalau ini kan paling bedanya adalah di gender. Ini udah pasti beda banget. Nah, kita tinggal pilih, kita mau testing gender, lokasi, age, interest behavior, atau apa. Nah, ini audiensnya lumayan balance ya, jadi sangat tinggi banget nih. Atau kita mau kerucutin lagi. Nah, ini udah mulai narrow nih. Berarti udah mulai targeted. Habis itu tinggal next. Kita tinggal bikin ads-nya aja. Kalau from library yang udah kita pernah upload. Nah, ini tes. Nah, selesai, langsung kebikin dia campaign-nya. Nah, jadi dalam satu campaign ini kita udah bikin 2 ad groups yang berbeda. Jadi ini lagi di testing nih ad group-nya nih, antara male dan female. Terus dalam satu ad group, ads-nya juga sama, satu. Gitu. Nah, ada satu tambahan nih untuk impression tracking URL, click tracking URL, ini adalah third party tracking. Jadi menggunakan apps layer tadi ya untuk app install biasanya. Jadi ini akan muncul kalau kita udah integrate si TikTok ini dengan apps layer atau third party yang lainnya. Nah, kalau enggak, kita pakai TikTok Pixel.
Nanti ada muncul di sini. Nah, untuk A/B testing ada pertanyaan nggak nih? Ada pertanyaan teman-teman, bisa langsung ditanyain aja ke Mas Iya. Kelvinnya, boleh lewat room chat, boleh di-unmute juga audionya, boleh teman-teman, silahkan. Ya, atau ada yang mau diskusi kira-kira targeting yang baik untuk bisnisnya kayak tadi. Yes, benar. Langsung dicontohkan nanti sama Mas Kelvin. Karena sayang banget ini kalau teman-teman gak nanya, mumpung ada yang expert kan, jadi bisa nanti permasalahannya teman-teman tuh dijawab sama Mas Kelvin gitu. Ayo teman-teman, silakan ditanyakan, nggak usah malu-malu karena kita semua di sini belajar dan emang tujuannya adalah mendapatkan ilmu gitu ya teman-teman. Mungkin nih pada malu-malu kayaknya Mas Kelvin. Langsung nyoba kayaknya. Iya mungkin ya lagi fokus ya. Apa-apa, justru bagus lagi kalau langsung Yes, dicoba nih. bener-bener. Tapi yang paling penting ini sih, nanti kalau kita lagi mau testing ya, bikin campaign di TikTok, sebisa mungkin sih dibikin planningnya dulu nih, kayak gini. Jadi sekali jalan, kita nggak rugi. Bukan cuma dapetin hasil dari ads itu aja, tapi kita bisa dapet strategi mana yang paling pas nih buat kita. Gitu. Entah itu dari bidding strateginya, atau dari audiensnya, mana yang lebih cocok. Jadi kalau bisa dalam sekali bikin campaign, itu harus ada A/B testingnya atau ada testingnya. Ya, testingnya itu bisa automatic creative optimization, atau kita gunain split A/B testing yang tadi itu. Ya, jadi kita benar-benar make sure nanti ke depannya kalau kita butuh bikin campaign lagi, kita udah tahu settingan yang benar yang mana, yang paling bagus yang mana. Oke. Ini kok Albert nanya Gitu. Mas, Mas Calvin kapan bisa Zoom lagi karena butuh tes jalankan? Oh, maksudnya buat jalanin campaign-nya ya? Sepertinya gitu Mas. Iya. Oh, oke. Mungkin nanti bisa diatur sama tim bisnis hack juga kali ya? Sip, 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 sip. Nanti ya. Sama tim hammernya. Oke, oke. Langsung ke studi kasus berarti ya? Langsung ke prakteknya. Kalau ada offline juga boleh, wede. Mas Calvin sekarang domisilinya di mana nih? Di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Kok Arbet ini di Tangerang kalau nggak salah. Oh, kalau daerah Tangerang Selatan sih agak deket lah ya. Boleh tuh kok Arbet kalau mau silaturahmi ke Mas Calvin. Teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan? Boleh langsung aja ditanyain gitu. Karena sayang nih mumpung lagi momennya kan. Pas ada Mas Kelvin gitu. Karena besok mau nanya sama siapa gitu. Kalau sekarang kan nanya ada yang jawab. Mas Kelvin yang jawab. Ini kok Arbet nanya lagi. Oh iya efek kalau AM TikTok pegang account. Account manager. Oh ya account manager TikTok pegang account. Oke. Oke. Oh, maksudnya kita biarin account manajernya TikTok yang ngurusin account kita ya? I see. Bener-bener. Kita pernah coba dua sih. Jadi kita pernah coba jalanin sendiri dan kita coba biarin mereka bikin iklannya. Yang kita lakuin adalah mereka boleh setting campaign-nya, mereka boleh upload campaign-nya, tapi nggak boleh jalanin. Jadi waktu mereka bikin selesai, mereka harus kasih tahu ke kita dan kita cek lagi. Targetingnya udah benar apa belum, kontennya udah benar apa belum, objektifnya udah benar apa belum. Setelah kita udah confirm, ya udah kita yang jalanin. Jadi tugas mereka cuma boleh upload campaign, upload konten, yang jalanin itu kita. Jadi kita yang pegang kendali. Ini jalan atau ini enggak. Gitu. Nah, kita minta kerjasamanya seperti itu. Karena untuk bikin, mungkin upload-uploadnya itu bisa membantu sih.
Tapi untuk jalanin campaign harus di kita. Itu sarannya sih. Gitu ya Pak Supaya Albert. nggak jadi kesalahan nih nanti kalau Benar. ternyata ada salah setting, kita bisa ngecek dulu. Biar nggak boncos. Iya, pengaruh atau enggaknya tergantung tadi settingannya, audience targetingnya udah sesuai apa belum. Setuju. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Langsung aja tanya nih, mumpung masih ada Mas Kelvinnya. Habis ini materinya apa Mas Kelvin? Dari materi sih udah selesai. Oh, udah Karena memang selesai ya? sesimpel itu sih TikTok ini sekarang. Dia baru banget bikin dashboard ini tuh juga baru 8 bulan. 8 bulan. Fiturnya juga masih simpel banget. Hmm. Semua kita secara jelas bisa tahu nih maksudnya apa fitur ini, gimana cara gunainnya. Jadi memang sesimpel itu. Justru kalau kita mau mulai sekarang bikin TikTok Ads itu start yang bagus banget nih. Pas banget ya. Iya, kita jadi early adopter-nya mereka kan. Nanti kalau ada perubahan apa, kita udah ngerti. Yes, bener, tinggal ngikutin. Gitu. Tapi dari segi strategi, planning, memang nggak terlalu banyak yang bisa kita lakuin. Nggak sebanyak si Facebook sama si Google. Gitu. Oke. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya, langsung aja teman-teman. Mau nih misalnya lagi praktek nih, terus kok ini beda ya sama Mas Kelvin ya? Langsung aja tanya ke Mas Kelvinnya biar dikasih solusinya gitu ya. Ayo teman-teman, bingung juga nih kalau nggak ada yang nanya nih. Gak apa-apa, nanti kalau di perjalanan ada pertanyaan gitu-gitu, misalnya kayak Mas Albert juga mau nanya kan, gak apa-apa, kita tinggal atur waktunya lagi nanti. Iya bener. Nah, mungkin bisa lewat mungkin Instagramnya Mas Kelvin gitu kali ya. Bisa juga, kemarin ada juga yang ini lewat Instagram. Bener. Gimana Ko Albert? Nah, kalau ini kebetulan kan kemarin saya udah bikin account-nya, cuma belum tes iklan karena landing page saya belum jadi. Jadi belum ada gambaran sih. Tapi kalau strategicalnya saya dapat idenya bikin bikin seperti ini dulu sebelum kita testing. Jadi kita bisa ukur hasilnya apa kan, benar ya? Iya. Berarti patokannya dari sini. Oke, jadi kita bikin. Tapi kita makanya mungkin ke depan itu setelah kita tes ini baru mungkin sama kayak teman-teman di sini juga sama. Mungkin teorinya udah dapet tapi belum tes aja. Karena saya yakin betul. Masalah itu muncul itu pas di tesnya sih. Betul. Jadi memang harus dijalanin ya. Apakah testing video bagus atau tidaknya itu? Kemarin kan saya coba tes pakai TikTok organik ya. Artinya kita langsung dari TikToknya gitu kan. Nah, pernah nggak coba misalnya dari organik kita testing dulu videonya berapa menit orang lihat, habis itu baru itu udah winning baru kita taruh sebagai video yang bakal kita sebarkan dengan ads lagi gitu. Oke, beda sih Mas Albert, organik dan paid ads. Makanya kemarin kita tuh sempat ada pertanyaan kan yang Kredivo itu nggak ada organic presence-nya. Iya. Gitu. Karena memang organik dan paid itu akan beda banget saat ini. Jadi saya rasa sih nggak bisa untuk justifikasi kalau di organik bagus, di paid ads juga akan bagus. Oke. Jadi belum tentu video yang di organik itu bagus bakal kita iklanin pakai video yang sama itu bagus ya. Oke. Yes. Oke. Beda banget soalnya. Kuncinya itu berapa detik pertama ya untuk video itu bisa grab attention? 5 detik. 5 detik ini golden rules dari seluruh video ads. Entah itu Facebook, Google, TikTok, platform manapun. Jadi kalau video itu 5 detik awal, kalau bisa kita udah punya brand logo. Nah, tapi kalau di TikTok kan udah ada tuh profile page-nya udah pakai logo, jadi aman. Dalam 5 detik harus kasih tahu ini videonya tentang apa, video apa nih. Kita lagi ada promo kah, lagi ada update produk baru kah, atau apa. Itu harus ada di 5 detik pertama. Oke. 5 detik pertama yang grab attention. Harus grab attention di 5 detik pertama. Shopping lagi videonya. Oke. Nah,
video sendiri yang banyak ketolak itu kan kemarin saya cobain beberapa ya, ada yang before after itu ketolak. Padahal sebenarnya sih nggak nunjukin after, cuma nunjukin karena kebetulan produk saya itu banyak kan produk solution gitu. Oke. Jadi salah satunya ntar mesti saya ketik aja. Jadi kita lagi mau testing ini VIP Collagen. Ini minuman solution. Kita lagi. Cuma kan kalau message-nya agak sulit ya, kalau nggak ada berapa rule yang ini, gimana akalinnya gitu. Makanya ini kita lagi coba lihat gitu. Kayak bahkan kemarin ada yang tes agak-agak unik itu, yang saya dapat reject itu videonya dibilang nggak proper di Indonesia gitu. Maksudnya nggak proper di wilayah kita untuk iklan sekarang. Nah, saya nggak tahu salah di mana itu. Pernah nggak ngalami kayak gitu video-video demikian? Ini karena obat ya. Jatuhnya ya. Minuman. Kalau kita tuh kemarin pernah karena financial services yang kemarin saya sempat cerita tuh, karena kita USP kita adalah daftar dalam 5 menit. Itu cukup daftar dengan 5 menit dapat account. Nah itu tuh kena nggak proper dia bilang karena ini misleading takutnya karena nggak mungkin menurut mereka dalam 5 menit gitu. Nah itu kita coba ganti cara komunikasinya. Misalnya kita ganti di bawah 15 menit gitu, di bawah 15 menit, di bawah 10 menit. Nah itu sempat di approve. Sampai sekarang sih belum ada penolakan lagi. Nah salah satu yang kita terbantu adalah kita memang punya account manager di TikTok kan, dia bisa bantu langsung ke internalnya. Karena kadang-kadang si robotnya ini itu rules-nya lumayan strict, tapi sebenarnya kan maksud konten kita nggak seperti itu. Nah, itu salah satu yang kita terbantu dengan account manager-nya. Nah, tapi ini kasusnya mungkin karena minuman atau tergolong obat kali ya ini ya. Ya. Jadi mungkin agak lebih sensitif lagi tuh. Oke. Mungkin langsung keunggulan kali ya dengan minum ini tuh apa nih untuk meningkatkan apa nih? Oke. Mungkin jangan singgung kandungannya apa, ininya kan apa, langsung keunggulannya aja. Ketika minum ini kamu jadi kulit semakin cerah gitu. Oke. Terus ada promo nggak nih, beli berapa saset dapat apa gitu. Oke. Thank you Mas Calvin. Iya. Mas Calvin. Ya. Kalau seandainya videonya nggak langsung tampilin produk nih, itu biasanya ditolak nggak atau gimana ya? Ditolak sih harusnya enggak ya. Tergantung kontennya kayak gimana nih. Misalnya kalau produknya nanti di akhir-akhir, tapi awalnya kayak cuma ngomong apakah kamu mengalami hal ini, gitu nanya. Intinya sih konten ini jangan sampai misleading. Misleading itu seperti ini. Dalam 5 menit kamu akan mendapatkan ini. Dalam menggaranti sesuatu, itu nggak boleh. Memastikan sesuatu itu juga nggak boleh. Jadi harus agak ngegantung kontennya. Nah, itu dalam kategori misleading tuh. Dengan minum ini, kulit kamu akan cerah. Kulit kamu akan cantik dibanding yang lainnya, gitu-gitu. Itu tuh termasuk misleading. Nah, produk muncul atau enggaknya, itu nggak jadi masalah sih. Oke. Thank you, Mas Calvin. Ya. Mungkin perhatikan kata-katanya ya. Lebih ke kata-kata sih yang dipakai di kontennya. Seru nih, seru. Pak Rian juga lagi nge-mute audionya nih, mana tahu mau nanya. Langsung aja Pak Rian. Oh, langsung di-mute.
Siap. Tanya aja teman-teman, gak apa-apa, langsung kayak Corbett tadi, jadi jelas sih kan. Oh udah tanya aku Mbak Baik, mana tahu mau nanya Oh lagi. iya tadi nanya ya. Oke, kan enak kalau sharing kayak Corbett tadi, jadi Mas Calvin juga bisa ngasih solusinya gitu ya. Malah untuk food and beverage gitu, kalau kolagen ini dikategorikan food and beverage, saya lebih kayak ini sih. Misalnya ada orang yang lagi minum gitu ya, lagi minum cerita ini VIP kolagen. Mungkin jangan disebut VIP kolagen ya, lebih kayak ini minuman kesehatan atau apa. Gitu. Jadi kayak orang lagi minum, terus ada teksnya apa, meningkatkan apa gitu-gitu. Jadi kayak lebih ngobrol lah, kontennya tuh lebih ngobrol, lebih engage. Background musiknya yang catchy gitu-gitu. Oke. Ini Mas Rian nanya nih Mas Calvin IG-nya apa? Oh, saya sebenarnya di IG tuh nggak pernah upload konten ini ya, digital marketing. Mungkin mau nanya-nanya gitu Mas. Ya boleh. Atau di LinkedIn juga bisa. Ya LinkedIn benar, itu bisa linknya. sama. Soalnya saya tuh suka males upload di IG. Oke. Teman-teman ada lagi yang mau tanya? Wih, nih Mbak Elsie. Aku udah follow IG-nya loh Mas Wih. Langsung banyak nih, langsung rame. Boleh Oh iya yang sharing, kemarin Kak? kayaknya. Boleh. Boleh. Ada yang suka nanya juga kok di IG. Yes, benar. Nanti dijawab sama Mas Calvin. Tapi ini kan mumpung lagi tatap muka nih. Tatap muka. Jadi langsung aja nanyanya sekarang aja nih, teman-teman. Langsung mendengar suaranya Mas Calvin. Sip. Mas Calvin ini materinya berarti udah selesai ya? Sudah. Udah selesai ya, berarti tinggal nunggu responnya teman-teman nih. Maksudnya apakah teman-teman ada yang belum dimengerti gitu ya. Jadi bisa ditanyakan lagi ke Mas Calvinnya gitu. Karena ini nanti nggak ada rekamannya ya teman-teman ya. Kita nggak bagiin rekamannya, biar teman-teman tuh bener-bener fokus gitu ya. Bener-bener kalau ada yang mau ditanya langsung ditanyain gitu. Oke, silakan Corbett. Materinya dibagikan kan tapi kan? Kalau PPT-nya kita bagikan. Boleh ya Mas Calvin ya? Boleh. Tapi kalau rekamannya enggak kok. Oke. Nah, kalau memang materi yang tadi bagikan, basically kan mereka kita mungkin praktek lah, habis praktek mungkin pasti banyak pertanyaan sih menurut saya sih. Karena pasti. Ini buat terutama kan judulnya kan buat beginner kan. Ya. Harapan itu besok udah ikut ya kelas ini nggak beginner lagi, minimal ya sedikit advance lah gitu. Benar. Nah, dari situ harusnya tuh banyak tuh pertanyaan. Kalau beginner memang ya basicnya aja secara teori. Ya, buka account-nya baru udah kok. Nah, kemarin yang Mas janji kita yang itu marketplace apa TikTok followers, apa TikTok influencer. Oh, TikTok content marketplace. Nah, itu gimana itu? Kemarin saya udah daftar. Dia minta apa gitu kemarin. Oke. Creator marketplace. Pernah pakai nggak? Kita lagi coba, lagi lihat-lihat. Jauh lebih murah nggak ya dibanding ini? Ada yang lebih murah, ada yang enggak sih. Jadi mungkin tergantung ini ya, tergantung kapasitas kita juga ya masing-masing. Misalnya kalau kita mainnya di micro influencers, ya mungkin TikTok content marketplace bagus nih untuk kita gunain. Tapi kalau kapasitas kita udah bisa main di makro yang followersnya jutaan atau ratusan ribu, itu juga nggak salah juga. Nah, kalau yang marketplace ini ya, ini TikTok marketplace nih, kreator marketplace.tiktok.com. Jadi tinggal kita filter pasti yang Indonesia. Oh, nih coba saya ganti account dulu ya. Saya harus daftar perusahaan atau apa gitu, dia legal. Iya, dia harus verified sih bisnisnya.
Coba ini bisa nggak ya? Oh, belum ini juga nih. Coba bisa nggak ya? Oke, bisa nih. Nah, ini pakai akun kantor. Ternyata udah di-verified. Nah, nanti ya filternya bisa berdasarkan ini nih. Lokasi pasti Indonesia kan kita, kecuali kita mau target luar negeri juga sih. Terus ada temanya mau apa. Terus rata-rata dia jumlah viewersnya tuh udah berapa lama, watch time-nya, gendernya, usia, pencapaiannya, ini followers-nya, gitu. Ini sih kita belum pernah pakai ya sejujurnya, karena masih nggak tahu juga cocok atau enggaknya gimana. Karena kan ini kayak milih-milih orang, ya udah deh, tolong bikinin deh iklan terus posting di kalian gitu. Kalau kita sih lebih prefer orang-orang yang kita memang kenal, terus dia biasanya kontennya tentang apa, kita approach secara personal sih, nggak pernah lewat yang kayak marketplace ini. Soalnya mungkin kalau di Kredivo kita harus jaga brand kan, brand value-nya. Jadi takutnya ini ternyata ada background history-nya apa, gitu-gitu. Kita sangat menjaga itu sih. Kalau untuk VIP Collagen mungkin cewek ya? Iya. Mostly lebih cewek sih. Followernya cewek. Jadi bisa jadi cowok. Nah, ini nih yang followers-nya wanita 82%. Usianya juga akan ada nih. Oke. Kalau harga tuh kayaknya nanti ini sih. Nah, ini ada demografik nih. Kemarin sih dijelasin sama mereka, untuk harga kita bisa nego sama orang ini. Nah, nanti kan kita bikin si ininya nih, detailnya. Kita mau tentang apa. Nah, anggaran ini dinegosiasi sama si kreatornya juga. Gitu. Kalau buat kita sih agak ribet ya. Jadi mending langsung kontak aja. Oke. Gitu. Saya kira kalau lewat mereka mana tahu di push-nya lebih kuat gitu. Enggak juga ya? Jadi ada dua opsi ya. Kita bisa pakai iklan yang mereka buat. Kita bisa pakai konten yang mereka buat untuk iklan kita. Itu juga bisa. Kalau berdasarkan study case-nya TikTok, itu dapetin hasil yang lebih bagus. Tapi kalau dari kita belum pernah sih pakai influencers. Kita juga masih curate si influencer-influencer yang di TikTok ini nih. Karena kan baru juga ya, kita juga lagi belajar nih, beda sama Instagram. Tapi dari studi case TikTok, mereka udah pernah kasih tahu yang menggunakan influencers di konten itu lebih bagus. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, kan TikTok ke depan kayaknya ya ada rencana bikin TikTok Marketplace. Itu benar nggak sih? Itu dan ngaruh nggak sih ke algoritmanya mereka? Akan ngaruh sih. Akan ngaruh. Karena sekarang aja udah mulai, dulu kan nge-push banget nih advertisers dan influencers. Sekarang tuh udah mulai balance. Jadi di TikTok nggak terlalu banyak iklan yang nggak related sama kita. Dulu tuh hampir setiap saat tuh iklan, padahal brandnya mungkin nggak cocok sama kita. Nah, sekarang udah mulai diatur sama algoritmanya. Jadi mungkin reach kita nggak akan setinggi yang dulu. Nah, nanti mereka akan ada marketplace, bakal berubah lagi algoritmanya. Pasti akan berubah terus. Oke.
Moga-moga lah Mas Kelvin banyak update kita ke depan. Langsung masih ada gitu. Iya nih. Sama kayak Instagram sih. Instagram dulu kalau enggak ya, ada zamannya di mana reach kita tuh bisa tinggi banget, tapi tiba-tiba langsung drop. Ada kasus di mana tahun 2019 semua reach advertisers itu drop sampai 50%. Ada yang hilang followersnya, ada yang segala macam. Itu karena algoritmanya berubah tuh si Instagram dan Facebook. Nah, semoga TikTok nggak sudden change kayak gitu ya. Iya. Oke. Lo mau tanya lagi? Belum ada. Oke. Thank you Mas Kelvin buat ininya. Dari saya sih cukup. Iya, sama-sama. Oke. Teman-teman ada yang mau tanya lagi, boleh langsung aja ke Mas Kelvinnya. Karena dari Mas Kelvin sendiri materinya udah kelar ya Mas ya? Iya, sudah kelar nih. Benar. Gimana teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Mungkin karena belum praktek kali ya Mas Kelvin ya, jadi kayak Pasti sih, pasti. jadi apa juga yang mau ditanya ya gitu kali. Tapi besok kalau udah praktek, muncul 1000 pertanyaan. Iya, kuncinya sih itu ya, terus tes dan terus diperhatikan hasilnya. Kalau disiplin di 2 itu pasti akan ketemu kok Yes. caranya. Oke teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Atau Mas Kelvin ada yang mau disampaikan lagi mungkin Mas? Nggak ada. Tadi yang ini mau ingetin aja ya yang terakhir nih. Oke. Ini planningnya, jangan lupa. Di planning, dijalanin satu campaign, kalau bisa dilakuin testing biar nggak rugi, dan terus pelajarin aja dari situ. Harus benar-benar diperhatikan ya Mas Kelvin ya? Iya harus. Oke. Dan planning dulu awalnya. Benar. Teman-teman, ini karena tidak ada yang bertanya lagi dan materi Mas Kelvin juga sudah selesai gitu ya. Jadi mungkin kelasnya kita akhiri ya. Karena nggak ada juga nih yang mau tanya. Tapi kalau teman-teman mau tanya juga masih bisa gitu. Silahkan gitu ya. Silahkan teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Boleh mungkin di room chat ini aja, ada yang mau tanya atau enggak gitu. Kalau enggak mungkin kelasnya akan saya akhiri gitu. Tapi kalau masih ada yang mau tanya, kita tunggu gitu. Mungkin ada yang masih sedang testing gitu kan. Lagi fokus testing. Gimana teman-teman? Aduh, tidak ada ini ya. Feedback ya. It's okay. Oke, sepertinya teman-teman sudah ini ya, nggak ada yang mau ditanyain, udah cukup mengerti dari materi yang disampaikan Mas Kelvin selama 2 hari ini. Mungkin nanti pertanyaannya setelah testing, nggak apa-apa langsung aja. Tadi Mas Kelvin udah ngasih IG sama link-in-nya. Boleh langsung aja nih, aku copy lagi. Ya. Nggak tahu ke tenggelam ya teman-teman. Sering terjadi ini kita. Oke, itu ya teman-teman bisa langsung di copy dulu mungkin IG-nya Mas Kelvin itu Kelvin Pin, sama link ini juga Kelvin Pin. Bisa nanti kalau mau tanya-tanya langsung aja ke Mas Kelvin gitu. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung di webinar TikTok Ads for Beginner ini. Selama 2 hari ya teman-teman, di weekend kita gitu ya. Weekend tetap mencari ilmu, keren sih teman-teman semua. Mas Kelvin juga terima kasih banget. Sama-sama, thank you buat Business Hack dan Hammer. Benar, udah mau ngasih materi ke kita. Semoga ini habis ini tidak ada yang boncos lagi ya. Semoga habis ini produknya makin boom gitu ya. Mas Kelvin, terima kasih sekali lagi ya Mas Kelvin ya. Sama-sama Mbak Gita, thank you. Teman-teman juga terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semua.
Nanti materinya insya Allah aku share ke grup, rekamannya juga insya Allah ya, nanti aku pastikan lagi ke timku. Gitu ya teman-teman. Aku akhiri kelasnya teman-teman. Selamat siang semuanya, selamat istirahat. Nanti kita jangan lupa buka puasa gitu ya. Mas Kelvin terima kasih ya. Thank you, Mbak Oke, Gita. dadah. Thank you semuanya.